Jadi beliau pikir mungkin dengan kita lapor mungkin polisi kali ya yang bisa bikin kita duduk bareng, itu doang. Nggak ada kepikiran denda 4M gitu, nggak ada sama sekali, kita nggak ada. Semuanya itu kalau yang Nggak ada kepikiran denda 4M ini blunder lagi gak sih? Kayaknya dia yang bilang ya. sebenarnya bukan ngarah ke situ. Sampai itu sebenarnya ada yang diedit. Sedangkan yang bicara saya yang baik-baik. Tidak lagi. Selelah dengan perkontenan ini, selelah. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita bakal nge-reaction atau mendengarkan berita yang dimana ada klarifikasi dari sosok baju hijau. Kenapa saya bilang baju hijau? Karena ciri khas dia nih sekarang. Dan dia klarifikasi guys ya. Masalah dia bilang Lesti tuh nggak akan bisa menang tanpa lagu kering 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 gitu kan. Statementnya tuh berbahaya banget ya. Nah, kita lihat dari sisi klarifikasinya, dan tidak juga lupa bakal saya akhirin dengan komentar dari netizen nanti ya. Dan jangan lupa subscribe karena gosip gak akan pernah mati, drama gak pernah habis. Sampai ketemu di video ini. Halo guys, nah ini dia produk dari L'Oreal Paris guys. Yang pertama, L'Oreal mempunyai produk yang namanya serum untuk menghilangkan kerut-kerutan pada wajah kalian. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai serum rambut nih ya, buat rambut kalian tetap kuat dan bersinar guys ya, biar rambut kalian tidak kering. Dan ada juga untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, yaitu sunscreen yang udah 50 SPF tentunya. Dan ini ada juga dari foundation ya teman-teman, buat yang suka make upan nih ya. Pasti udah, kalau make up mah gak usah diragukan ya. Kalau kalian udah make upan, jangan lupa juga untuk check out lipstick dari L'Oreal. Udahlah, kalau produk cewek L'Oreal jangan diragukan, langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Pastikan belinya pakai deskripsi ya, soalnya bakal banyak diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita dengerin guys klarifikasinya. Lagi maraknya lagi, tambah kesini tambah makin kesini makin menjadi gitu ya. Ketika kejadian yang kemarin, laporan pengacara dan Pak Yoni, Bentar, ini baju hijau kan? Hijau nih. Kemarin hijau tua, sekarang hijau muda. Hijau lagi ya. juga sudah speak up gitu. Gimana nih ketika akhirnya Pak Yoni sudah speak up, dirimu seperti apa? Boleh ceritain nggak sih Kak, awalnya dulu deh sampai akhirnya Asisten. ini tuh terjadi, kenapa? Awalnya jadi gini mbak, kita Pak Yoni LP itu kan nggak langsung di LP sebenarnya, itu ada prosesnya. Makanya dibilang kenapa sih kok baru tahun ini gitu, kenapa nggak dari tahun-tahun lalu. Ya tahun-tahun lalu tuh ada masanya, beliau itu dapat informasi dari kawan sehingga tahu dari YouTube, meneliti YouTube tersebut, menganalisa YouTube tersebut. Terus juga kan ya beliau banyak kerjaan juga yang lain, sehingga mungkin masih ada keraguan kira-kira nih ditegur nggak ya, apa nggak, sambil menunggu itikat baik. Sebenarnya lamanya itu menunggu itikat baik bertahun-tahun, sampai pada saatnya kemarin itu ketemu Pak Ilham, diskusi, menghubungi, tidak dapat tanggapan. 3 kali Pak Yoni ke sana, turun gunung, langsung sowan loh beliau ke rumahnya Lesti, tapi juga nggak ada tanggapan. Mungkin di situ jadi mungkin ya namanya Pak Yoni kan juga manusia biasa ya. Jadi beliau pikir mungkin dengan kita lapor mungkin polisi kali ya yang bisa bikin kita duduk bareng, itu doang. Jadi nggak ada hal yang lebih dari itulah ya. Nggak ada kepikiran denda 4M gitu, nggak ada sama sekali, kita nggak ada. Semuanya itu kalau yang Nggak ada kepikiran denda 4M ini blunder lagi gak sih? Kayaknya dia yang bilang ya. Kan sama ada pengacaranya kan. Kok sekarang enggak? Jelas-jelas begitu dia ngelapor kan itu ada denda 4M dengan kurungan penjara bisa hampir 10 tahun gitu kan. Ngeri. yang namanya denda, tuntutan itu memang berdasarkan pasal tersebut yang memang turun dari Poldanya langsung dari sana. Bukan kita yang ngarahin untuk pasal berapa kan, kita nggak paham. Bukan ranah saya juga gitu. Ya. Kak, sosok dari Pak Yoni sendiri sampai akhirnya kamu bisa harus, ya ini kayaknya harus kita tahu ya, maksudnya sosok beliau seperti apa sih? Saya jadi bercerita sedikit ya. Boleh. Sebenarnya saya itu bukan pengacaranya yang diberitakan. Saya ini penyanyinya. Pada saat umur saya 16 tahun.
Bentar, ini gak expect deh. Saya tidak expect dia penyanyinya. Wah. Pun beliau memberikan kesempatan saya menyanyikan lagu yang berjudul Usai. Saat itu tuh kita kayak kompetisi, tapi hanya 4 orang yang memang dipilih oleh beliau. 3 orang itu penyanyi yang sudah berpengalaman lah. Ya Tuhan ternyata memilih itu di saya. Dia kasih kesempatan saya buat video klip di Bali bersama dengan Elma Tiana dan segala macam. Beliau memberikan saya pengalaman yang baik di dunia. Mau denger nggak? Mau denger nggak suaranya? Udah dengerin dulu ya suaranya ya, sebelum dia menceritakan lebih dalam. Dan ada netizen yang mengupload suaranya. Kalau kayak gini kena hak cipta nggak ya? Saya dengerin. Oke, nanti kena copyright saya ya. Aku tahu butiran. Kayaknya suaranya sama suara kita ya, Mbak. Cengkoknya mana itu? Cengkoknya itu mana itu? Gak dipakai itu cengkoknya. Lanjut lagi ceritanya. Kayak gak percaya gitu tuh akhirnya. Nyanyi sampai akhirnya saya bisa masuk ke dunia entertain. Itu semuanya dari beliau. Ya, banyak sekali jasa yang dia berikan kepada saya. Jadi di saat saya pikir di saat masa tuanya dia, usia kan dia udah 70 tahun ya. Saya pikir kalau bukan saya yang ikut mensupport dalam kata-arti yang positif ya, maaf ya. Contoh mungkin kalau misalkan beliau lagi nggak bisa mengunjungi Lesti atau mungkin nggak bisa apa, ada saya wakilnya. Makanya saya dibilang asistennya. Jadi apa jasa-jasa yang dia kasih ke saya nggak pernah lupa. Saya bisa bernyanyi, saya bisa kenal banyak artis, itu dari beliau. Dan dia begitu tulus ke saya gitu. Jadi kita hubungannya sampai sekarang masih baik. Dari umur saya 16 tahun sampai sekarang. Sosok beliau tuh di mata Kang sendiri seperti apa sih, yang ngedidik orang, yang memberikan pelajaran mungkin banyak hal ya? Dia itu udah kayak kakak, guru, sahabat, segalanya lah buat saya. Sampai saya Udah deket banget dah, ada segalanya dah, ngeri banget bahasanya. Lanjut dah. ikhlas kalau memang ada ya, maaf ya dihujat sama netizen, dibilang saya meres, saya apa, saya ikhlas semua buat dia karena memang dia nggak seperti itu. Dan saya pikir juga kan Allah maha segalanya, kita memang nggak ada hal yang negatif kok ke Lesti juga, mohon maaf nggak ada hal yang ingin Lesti di penjara apa sama sekali ya. Pak Yoni itu hanya ingin ketemu. Oke. Ya ketemu untuk membicarakan copywriting ini kan, hak cipta ya. Oke lanjut deh. Dan kalau klarifikasi step selanjutnya itu kayaknya ada di sini. Yang dia ngatain ya, poin terpentingnya yang dia ngatain itu juga tuh penting tuh. Bentar kita cepetin ya videonya. Marah Lesti tuh nggak akan menang, nggak akan juara kalau nggak nyanyi lagu itu gitu. Dan itu dirimu dihujat, dirimu juga. Apakah itu padahal kalau bisa dibilang nggak nyanyi lagu itu loh sebenarnya untuk menang gitu. Pertama memang itu salah saya untuk jadinya kelihatannya bicaranya seperti itu. Padahal kan itu saya sebelum nyanyi itu tuh ada saya ngomong yang lain dan ditanyanya hal yang sebenarnya bukan ngarah ke situ. Sampai itu sebenarnya ada yang diedit. Sedangkan yang bicara saya yang baik-baik, yang saya bilang Mbak Lesti tolong dong, Mbak Lesti kan tuh panutan, semua orang kan fans, semua ya. Kalau saya lihat itu di TV kan saya hanya bisa lihat di TV. Yang sepenilaian saya, pasti Lesti itu orangnya humble, pasti Lesti itu orangnya tuh beda lagi. Saya lelah dengan perkontenan ini, saya lelah. Bisa berapa hari kena hujat, kena mental, lupa ya. Tapi ya udahlah ya. Sebenarnya ada juga yang viral dia ngomong kayak gitu, cuma kan nggak terlalu viral. Dia viralnya karena ngomong bagian yang Lesti itu bisa menang karena ini. Nggak ada yang diedit-edit, itu cuma netizen cuma cut, dipotong ya. Nggak ada yang diedit-edit, cuma dipotong karena statementmu menarik gitu bagian itu. Ya kalau statement panjang banget orang bosan dengarnya, makanya di-cut sama netizen. Ini poin yang penting nih. Dan kita lihat deh dari tanggapan netizen tercinta kita. Lanjut. minta maaf kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah, entah itu Ya, waktu itu si Mbak Pepi, katanya sih namanya Mbak Pepi ya. Iya, benar. Lantang ya sampai nunjuk-nunjuk ya. Katanya Lesti kalau bukan karena lagu itu nggak jadi artis, nggak jadi terkenal ya. Benar. Sekarang minta maaf ya, minta maaf. Baru tahu dia ya serangan netizen ya.
serangan para artis papan atas ya. Semua ya penggemar Lesti seluruh Indonesia. Karena apa? Lesti itu artis nasional loh. Bukan artis tingkat RT, RW saja, tapi tingkat nasional. Jadi penggemarnya juga seluruh Indonesia. Semua membela Lesti. Salahnya di mana Lesti? Gitu ya Mbak. Jangan asal ngomong lah kalau ngomong ya. Harusnya Mbak ini nih Mbak ya. Saya kasih tahu nih Mbak ya. Kasih tahu nih ya. Bukan lagu yang membuat Lesti terkenal jadi artis. Bukan. Paham nggak? Tapi Lesti ini suaranya yang bikin terkenal, bikin jadi artis ya. Orang itu bukan karena lagunya. Ya sih ada ya memang. Tapi karena suaranya Mbak. Karena suaranya. Suara Lesti ini cobalah bandingin sama Mbak. Semua lagu kalau dinyanyiin Lesti ya itu jadi sedep, enak. Ibarat masakan mah nggak tahu kalau masakan Mbak mah enak nggak sedep enggak. Kalau Mbak suaranya enak mungkin Mbak pasti kayak Lesti terkenal. Tapi Mbak suaranya mungkin ngedemek kayak masakan gosong kali. Ya udahlah, terserah Lesti sama pihak-pihak Lesti itu ya mau maafin kamu apa enggak dah urusan situ ya. Lain kali kalau mau apa-apa mau ngomong mau bicara mau apa tuh harus pakai ini. Pikir Jangan pakai yang di otak tuh hanya ini aja ini apa sih ini? Lagu dompet kering apa kantong kering itu. Ya, salam waras dari saya. Kita lihat deh komentarnya, pasti lucu-lucu banget lah dari netizen kita ya. Lanjut. Tidak maaf bagimu Mbak baju hijau. Ketar-ketir tuh baju hijau, takut diganti baju oranye. Ujung-ujungnya minta maaf. Yalah, itu bisa dilaporkan guys. Pencemaran nama baik. Hukum di Indonesia itu kayak gitu. Anda tidak kuat melaporkan, bisa dilaporkan balik. Mengerikan ya. Abang ini bisa aja ibaratkan kucing yang dengerin lagu, Mbak itu pada lari semua. Jadi kita udah dengerin lagunya ya. Ya, oke lah ya. Tapi dibilang kayak Lesti ya jauh gitu. Next. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang. Kan di situ jawabannya. Kalau dia tidak nyanyi bagus, nggak mungkin bisa menang. Kalau dia nyanyi jelek, bakal ditagih nggak itu royaltinya? Ya pasti kagak, karena nyanyinya jelek dan kalah. Karena nyanyinya bagus, kan sudah dijawab sama si tim Dodol Garrett. Ya artinya memang ada kemahiran, kepintaran dari Lesti Kejora. Sampai dia bisa menang dan bagus dan mengangkat lagu itu. Dan kenapa harus digugat secara pidana? Kan harusnya perdata saja. Ya karena mungkin karena BU dan kantong kering, makanya dipidanakan biar ada restoratif justice. Atau itu mediasi bercair cuy. Kalau perdata kan lambreta.com lama kali cuy. Ya mungkin ya kalau kita kantong kering yang memang semua hal akan dilakukan dengan segala cara, bahkan dengan cara anarkis. Kembali kepada sistem, yang disalahkan menurut saya adalah memang televisi. Karena tidak ada sistem hak cipta di Atlantis di sini. Seperti saya katakan, televisi atau kafe, restoran yang mau nyanyikan lagu orang lain, mereka harus daftarkan dulu ke lembaga hak cipta, bayar royalti terlebih dahulu, ada list 20 lagu, 30 lagu, dibayar dulu, baru bisa dinyanyikan. Itu di Eropa, di Itali. Makanya gak huru-hara. Itu sistemnya. Kalau di sini kan sistem gak jelas, sistem penjara, penjerong, demen banget masukin orang ke penjara. Dipaksa untuk bayar gitu. Ya harusnya ada aturan yang lebih baik. Jadi bagi artis-artis yang mungkin dulu gak ngerti apa-apa, harusnya dilindungi sama manajernya dan televisi yang besar yang harus mengerti. Bukan ujuk-ujuk dapat masalah kalau jadi terkenal. Makanya mending sekarang artis-artis lo nyanyi jelek aja cuy. Nyanyinya jelek, hancur. Kalau lo nyanyi jelek kan nggak ditagih royalti. Kalau nyanyi bagus ditagih. Aneh ya, memang
kantong kering. Masuk sih si Lesti Kejora nggak mau ngasih ke kelompokan emak baju hijau itu. Kasih dong Lesti, ya walaupun 50.000 atau 100.000, biar kelompoknya emak baju hijau bisa beli beras loh. Lesti, udah guys, videonya sampai sini aja. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau ada soal kata mau dimaafkan, ini informasi yang bisa saya update ke kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. BTW, yaudah deh, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.